Tabut Allah dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dengan semua pemuka. Kata Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu pandang baik dan jika Tuhan Allah kita berkenan, baiklah kita mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di seluruh daerah orang Israel, dan juga kepada para imam dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota-kota dengan tanah penggembalaan sekitarnya, supaya mereka bergabung dengan kita. Baiklah kita membawa tabut Allah kita kembali kepada kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memperdulikannya." Seluruh jemaah itu mengatakan bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu baik dalam pandangan segenap bangsa itu. Lalu Daud menghimpun semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke Lebo Hamat untuk membawa tabut Allah dari Kiryat Yearim. Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah Tuhan yang bertahta di atas kerubim, yang namanya diserukan di sana. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru dari rumah Abinadab. Lalu Usa dan Ahyo memandu kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, simbal, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Usa. Ia menewaskan Usa karena telah mengulurkan tangannya ke tabut itu. Demikianlah ia mati di sana di hadapan Allah. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Usa dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud takut kepada Allah. Katanya, "Bagaimana mungkin aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu, Daud tidak memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi ia menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad. Tabut Allah berada di rumah Obed Edom bersama keluarganya selama 3 bulan. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala miliknya. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, Raja Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang batu, dan tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel, sebab kerajaannya sangat ditinggikan demi Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia mendapat anak-anak lelaki dan perempuan lagi. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yipar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Serangan orang Filistin dipatahkan Daud. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud maju menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan melakukan penyerbuan di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Allah. Katanya, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin, dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku?" Firman Tuhan kepadanya, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu Daud maju ke Baal Perasim dan mengalahkan mereka di sana. Kata Daud, "Allah telah menerjang musuhku dengan perantaraanku seperti air yang menerjang." Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin meninggalkan ilah-ilahnya di sana, lalu atas perintah Daud, orang Israel membakarnya dengan api. Ketika
Ketika orang Filistin melakukan penyerbuan lagi di lembah itu, Daud kembali meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi bergeraklah melingkar mengepung mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Pada saat engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin." Daud melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka mengalahkan tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya di antara segala bangsa. Tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Daud membangun gedung-gedung bagi dirinya di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan memasang kemah untuk itu. Pada waktu itu Daud berkata, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk melayani Dia sampai selama-lamanya." Kemudian Daud menghimpun segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah dipersiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, pemimpinnya, dan sanak saudaranya berjumlah 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, pemimpinnya, dan sanak saudaranya berjumlah 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, pemimpinnya, dan sanak saudaranya berjumlah 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya pemimpinnya dan sanak saudaranya berjumlah 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel pemimpinnya dan sanak saudaranya berjumlah 80 orang. Dari Bani Usiel, Aminadab pemimpinnya dan sanak saudaranya berjumlah 112 orang. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, kedua imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Ia berkata kepada mereka, "Kamulah kepala kaum keluarga orang Lewi. Kuduskanlah dirimu, kamu dan saudara-saudaramu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Oleh karena kamu tidak hadir pada pertama kalinya, Tuhan Allah kita telah menyambar kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya sebagaimana seharusnya." Lalu para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para pemimpin orang Lewi itu supaya menugaskan saudara-saudara mereka, para penyanyi, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira diiringi alat-alat musik, gambus, kecapi, dan simbal. Orang Lewi itu menugaskan Herman bin Yoel dan dari antara sanak saudaranya, Asaf bin Berekia dari Bani Merari, sanak saudara mereka, Etan bin Kusaya, dan juga sanak saudara mereka dari urutan kedua, Sakaria ben Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseya, Matitia, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penjaga pintu gerbang. Para penyanyi itu, Herman, Asaf, dan Etan, harus memainkan simbal tembaga. Sakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, dan Benaya harus memainkan gambus menurut lagu Alamot. Matitia, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi menurut lagu yang ke-8 untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham akan hal itu.
Berekia dan Elkaina adalah penjaga pintu di depan tabut. Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Sakaria, Benaya, dan Eliezer, para imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Obed-Edom dan Yehia adalah penjaga pintu di depan tabut itu. Lalu Daud dan para tua-tua Israel serta para kepala pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom dengan sukacita, karena Allah telah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain linen halus, demikian pula semua orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi, serta Kenanya yang mengepalai pengangkutan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain linen. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala, nafiri dan simbal, serta permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Mikal, putri Saul, melonggok dari jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat dan menari ria. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Allah. Setelah selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, Daud memberkati bangsa itu dalam nama Tuhan. Lalu kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing dibagikannya 1 roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk menyerukan nama Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur serta puji-pujian baginya. Pemimpinnya ialah Asaf dan orang keduanya ialah Sakaria. Lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matithia, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang memainkan gambus dan kecapi. Asaf yang memainkan simbal, Benaya dan Yahasiel, kedua imam yang meniup nafiri secara tetap di hadapan tabut perjanjian Allah. Kidung pujian Daud. Pada hari itu juga untuk pertama kalinya Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku keputusannya. Ingatlah untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang ditetapkannya bagi 1000 generasi, perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Ishak, yang dikukuhkannya sebagai ketetapan bagi Yakub, sebagai perjanjian kekal bagi Israel. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sekelompok pendatang di tanah itu dan mengembara dari bangsa ke bangsa, dari satu kerajaan ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun menindas mereka dan memperingatkan raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di kediamannya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh, bumi tegak, tidak tergoyahkan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Hendaklah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Hendaklah bergemuruh laut serta isinya. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Ya, hendaklah pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Lalu seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Penunjukan beberapa petugas ibadah. Daud meninggalkan Asaf dan saudara-saudaranya di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan untuk senantiasa melayani di hadapan tabut itu sebagaimana mestinya setiap hari. Termasuk juga Obed-Edom dan 68 orang saudara-saudaranya. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penjaga pintu gerbang. Tetapi Imam Sadok dan saudara-saudaranya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di tempat pemujaan di Gibeon, supaya mereka senantiasa mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah kurban bakaran pagi dan petang, sesuai dengan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada Israel. Bersama mereka ada pula Heman, Yedutun, dan orang-orang terpilih lainnya yang namanya ditunjuk untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Heman dan Yedutun bertanggung jawab atas nafiri dan simbal untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Anak-anak Yedutun menjaga pintu gerbang. Sesudah itu kembalilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Daud pun pulang memberi salam kepada seisi rumahnya.